Kantin Lantai 3. Halo teman-teman, balik lagi di podcast Kantin Lantai 3. Di episode kali ini kita kehadiran sosok guru lagi nih yang bakal menginspirasi kita semua. Langsung aja, ini dia bintang tamunya. Halo. Halo Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Gini tos dulu dong. Ya, Wih. oke. Biar nggak selek ya. Tos andalan Pak Rahman. Iya dong. Wih. Ayo lanjut. Dari mana nih Pak? Habis ngajar kah? Ini tadi habis ngajar di kelas ini 10 MM2 biasa. Itu Bapak ngajar dari pagi sampai sore atau pagi sesi siang sampai siang? Kalau Bapak tuh ngajarnya dari pagi. Tuh ya, dari pagi jam 5:30 tuh udah standby di sekolah. Sampai sore, soalnya SMP juga ngajar gitu ya. Jadi kalau kalian mau nyari saya pagi, sore sampai malam pun ada. Karena malam pun ada tuh buat kegiatan-kegiatan lomba sebenarnya. Berarti full tuh sehari. Full dari sehari. pagi sampai sore. Ya. Pak Rahman ini aslinya asal dari Bima ya? Asli orang Bima. Ya. Bima, tahu Bima tuh di mana? Di NTB, apa NTT itu? NTB. Oh, NTB Nusa Tenggara Barat. Saya berasal dari sana, di ujung sana. Kadang banyak yang belum tahu itu NTB di mana. Cuman itu NTB itu kan mencakup ada 3 kota ya. Yang pertama ada Lombok, Dompu, Sumbawa, baru Bima gitu. Terus kok Bapak bisa merantau jauh banget ke Tangerang gitu? Dulu awal nikah gitu ya, saya sempat ngajar juga di sana, di salah satu sekolahan di Bima ya. Itu karena mungkin masalah ekonomi, jadi saya lari ke sini, hijrah ke Jakarta, hitung-hitung cari pengalaman. Kebetulan mertua juga saya ada di sini gitu. Nah dari situ awalnya saya nggak langsung ngajar, malah saya kerja pabrik waktu itu. Pabrik mana tuh Pak? Pabrik di daerah Sukanegara. Itu pabrik aluminium. Aduh, kalau diceritain pahit banget ya. Mungkin kalau diceritain dari proses awal sampai dengan saat ini mungkin panjang. Pastinya. Sehari sampai besok pagi nggak kelar-kelar di podcast ya. Ya lanjut. Mau minum dulu nggak Pak? Boleh diseduhin? Maksudnya? Air putih. Ya silahkan. Airnya di mana? Ini. Aduh, jadi ngerepotin saya nih. Mau makan roti atau apa, makan aja. Kok saya jadi enak ya? Ini apa lagi ya? Apa? Mau roti? Mau gorengan? Boleh. Kamu nggak minum? Minum aja nggak apa-apa. Nanti aja. Udah minum aja. Saya minum ya? Iya Pak. Apa rasanya Pak? Manis. Walaupun putih tapi manis kok. Kok bisa? Nggak tahu kenapa hari ini beda, tiba-tiba manis aja. Lanjut. Lanjut pertanyaan. Mau silakan. Bapak ini guru kesenian ya? Iya, guru kesenian. Kok bisa? Ntar dulu. Apa? Bapak ini bukan guru kesenian, tapi karena hobi seni ya, jadi saya masuk aja tuh. Oh, seni itu hobi Bapak? Hobi. Dari waktu kuliah dulu kan. Dulu kuliah tuh ngambil jurusan IPS, program studi sosiologi. Tapi karena kebetulan di kampus itu ada UKM seni, jadi saya masuk salah satu divisi kesenian di situ, yaitu divisi teater. Teater ada, divisi musiknya juga ada, divisi tarinya juga ada. Jadi saya istilahnya belajar banyak di situ gitu. Terus awal Bapak bisa ngajar di Citra Nusantara tuh gimana? Wah, ini pertanyaan ini bagus banget nih ya. Ini kalau saya cerita ini bisa menetaskan air mata nih hari ini. Serius. Baik, ini kisah saya. Ada tisu nggak? Ada tisu nggak? Ada tisu nggak? Ada Ibu. Kalau cerita nih. Ini Iya. Saya jarang-jarang loh ceritain masalah ini, tapi demi podcast yang tercinta ini saya akan ceritakan. Padahal air matanya belum turun, ntar dulu ya. Oke. Sedia payung sebelum hujan. Awalnya saya kerja di salah satu perusahaan, itu pabrik aluminium ya, mungkin saya tidak sebutkan labelnya apa. Nah, pas pandemi saya di off sama perusahaan gitu kan, karena alibinya itu COVID.
Nah, apalagi keadaan saya pada saat itu mungkin bisa dibawa paling rendah-rendahnya gitu kan, dari nol lah. Terus saya keluar tanpa pesangon. Terus saya istilahnya dikerjain sama temen lah, sampai apapun itu ya nggak ada gitu kan. Nah, sampai akhirnya saya komitmen untuk, mungkin pesan dari almarhum ibu juga itu kan, katanya coba aja Pak Rahman gitu katanya untuk melamar menjadi guru, dan saya coba, alhamdulillah respon. Yang nerima pertama kali adalah Citra Nusantara gitu. Dan saya sangat bersyukur, terutama buat Pak Haji Susilo Hartono. Beliau mungkin satu-satunya yang memang panutan saya untuk sampai hari ini, dan Ibu Hajar Romanah juga, Bu Wati juga. Pada saat itu mau tahu, pada saat di interview saya nangis. Kenapa tuh Pak? Nggak tahu juga, tiba-tiba meneteskan air mata gitu kan. Terharu gitu. Saya begitu rendah-rendahnya, tiba-tiba diangkat lagi derajat saya untuk menjadi seorang guru pendidik gitu. Kalau boleh tahu dari tahun berapa tuh Pak? Saya tahunnya suka lupa tahunnya, tapi 2 tahun yang lalu. Oh, udah 2 Pas tahun. masa-masa pandemi lah gitu. Itu Bapak ngajar di sini ngapa? Kesenian doang atau ada yang lain? Itu saya sebenarnya tadi udah saya bilang, saya ngajarnya kalau di kelas 10 SMK itu sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia tahu nggak apa? Arafah. Kenapa Pak? Sejarah Indonesia itu tahu nggak apa artinya? Apa tuh? Sejarah itulah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan atau peristiwa masa lampau. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah mantan dikatakan sejarah? Apa tuh? Nggak tahu. Itu sejarah yang tidak perlu diingat. Sejarah yang tidak perlu diingat. Berarti nggak penting dong kalau mantan dicerita, nggak penting kan? Iya, betul. Nah, berarti mantan itu bukan bagian dari sejarah. Karena abadinya sejarah itu adalah dia bisa dikenang, sifatnya abadi, dan selalu memberikan pembelajaran buat masa depan, buat generasi berikutnya gitu, seperti itu. Ya, betul. Itu kemarin lomba pantonim ya, yang Pantomim. FLS 2N apa tuh? FLS 2N. Oh iya. Ya. Itu alhamdulillah sih. Kenapa? Enggak, lanjut tuh Pak. Enggak, tadi pertanyaannya apa dulu? Itu bener menang gitu juara. Alhamdulillah menang. Menangnya awalnya kan di tingkat gugus ya. Alhamdulillah juara 1. Terus naik ke tingkat kabupaten. Kebetulan lombanya tetap luring ya, tatap muka. Jadi harapan 2 tapi bisa lolos ke nasional. Ke provinsi maksudnya. Itu kan seleksi ya, untuk mengambil 10 besar dari lomba tersebut. Tapi pas saya kemarin dapat WA dari teman atau rekan saya, katanya nggak lolos. Mungkin sampai di situ, tapi insya Allah tahun depan target harus sampai nasional. Amin. Dan satu hal lagi, sebenarnya saya nggak ada basic di pantomim, cuman saya seninya di teater ya. Tapi alhamdulillah ada rekan saya Pak Adam ya, mungkin basicnya di pantomim, jadi saya libatkan Pak Adam untuk membantu dalam proses latihan pantomim itu sendiri. Ada ininya nggak Pak, penghargaan yang kemarin? Ada dong. Mana tuh? Ada ya. Saya ambilin ya. Boleh. Ini ya Pak? Iya betul, ini pantomim. Juara 2. Mm-mm. Tingkat apa nih Pak? Ini tingkat kabupaten. Bener nggak tuh? Festival dan lomba seni siswa nasional. Nggak tahu. Nggak tahu. Pokoknya ini tingkat kabupaten ya. Ya. Ini baru pertama kali loh di Citra Nusantara. Pertama kali. Terus yang kedua dulu ada juga sebenarnya. Sama-sama seni peran. Yaitu monolog. Lomba monolog alhamdulillah 2 tahun berturut-turut dapat juara 2 ya. Dan targetnya di tahun ini harus nasional nih. Seperti itu. Amin. Keseharian Bapak selain ngajar tuh apa? Ada kegiatan lagi? Ada sebenarnya, tapi udah vakum. Dulu kan ada, ini sebelum saya cerita masuk ke CN, saya sebenarnya ada sanggar juga gitu kan. Sanggar 5, jadi siapapun itu bisa saya tampung di situ. Dan sering mengadakan event-event kayak event kedaerahan dan lain sebagainya, itu seperti itu.
Bapak nggak mau nanya-nanya saya gitu? Kalau Arafa sendiri sekarang udah kelas berapa? Aspa. Aspa. Coba Iya. nggak dengar? Aspa. Oh, Aspa ya. Oke. Aspa kelas berapa, Pak? Sekarang udah kelas 12, Pak. Kelas 12. Iya. Alfa, boleh tanya sesuatu nggak? Boleh. Kalau nanti sudah alumni, Ya. Alfa udah ada planning apakah mau kuliah, mau kerja, atau mau usaha, atau mau itu? Apa? Itu apa? Itu Kan biasanya kan orang planningnya macam-macam ya. ya. Nah, dari ketiga yang saya sebutin tadi tuh yang mana nih Arafa? Insya Allah Aspa, Pak. Aspa ya, dilurusin aja Pak. Insya Allah kalau planningnya sih pengen kuliah. Alhamdulillah. Terus kalau bisa sambil kerja nanti sambil kerja. Iya, mudah-mudahan Bapak tuh selalu mendoakan anak-anak DCN semoga kedepannya menjadi orang-orang sukses ya. Amin. Di prestasi di Sanggar tuh ada apa aja tuh, Pak? Banyak kemarin itu mungkin banyak sekali sih pernah mentas acara pawai budaya ya, budaya Rimpu namanya, itu adat orang Bima. Jadi orang Bima ngumpul sejabodetabek di Monas. Oh. Jadi kebersamaannya di daerah Bima luar biasa di Jakarta ini gitu. Udah, kamu minum dulu sambil makan. Berat nggak sih, Pak, ngajar murid-murid? Nggak ada sih, nggak ada istilah. Keluh Karena kesahnya ada nggak gitu? kalau capek sih ada ya, tapi karena ini merupakan tanggung jawab ya mau nggak mau harus kita lakukan. Besar kecilnya nominal apapun itu ya kita syukurin aja gitu kan. Karena ini kan bagian dari proses kehidupan. Ayo minum dulu, Pak. Ya sih. Saya minum juga ya. Arafa, Aspa. Arafa siapa sih, Pak? Aspa, nanti boleh nanya sesuatu ya? Boleh. Ya silakan minum dulu. Dah. Dengar-dengar anak Bapak cewek ya? Iya. Emang bisa acting bener tuh, Pak? Bisa nari juga bisa. Tapi kalau bisa nari, bisa acting lah gitu. Punya anak berapa emang, Pak? Baru satu. Alhamdulillah. Iya. Kelas berapa tuh? Sekarang kelas 1. Satu apa? 1 SD. SD. Masih kecil. Masih kecil. Sama sih. Sama apa? Ya udah itu aja. Pengen surprise. Bapak mau snack? Oh, boleh. Ada roti, ada Oreo, ada... Kalau Mau yang mana? Bapak, Saya ambilin. boleh. Bapak aja nggak apa-apa ini. Ini. Mana ya? Ini. Awas. Pak. Ayo. Oh, setak. Makan dulu ya. Iya, Pak, makan aja. Ada keluh kesahnya nggak sih, Pak, ngajar di CN itu? Kalau keluh kesah sih pasti ada lah ya. Cuman segala apa yang kita lakukan ya kita jalanin aja. Pasti dibalik semua itu ada hikmahnya lah gitu. Ini saya taruh bawah ya, Pak. Boleh silakan. Takutnya nutupin. Lanjut nih, Pak. Paling capek ngajar kelas apa sih? Kalau saya tuh udah terbiasa kali ya. Jadi ketika saya masuk itu nggak ada istilah capek kali ya. Karena hobi bermain sama anak-anak gitu ya. Mengajarkan, membimbing, saya rasa nggak ada sih. Gitu. Yang mungkin ngeselin ada nggak sih, Pak? Ngeselin ada, tapi saya punya trik tersendiri. Kalau Bapak ngajar itu diselingin dengan hal-hal lucu lah untuk awal-awal opening ya. Tapi di tengahnya baru saya masukin materi gitu. Bapak dikesan di anak-anak tuh galak apa nggak sih? Kalau saya sih nggak galak ya, lucu kesannya. Setiap masuk di kelas pasti senyum aja tuh siswa. Bener sih, Bapak, Iya. saya ngerasa lucu. Kenapa sih Bapak tuh ngajar tuh selalu friendly gitu? Iya, karena mungkin sudah dari sananya ya. Jadi saya kalau terlalu serius kayaknya nggak masuk tuh.
Pernah Jadi- kejadian kemarin tuh ya, saya coba untuk serius memberikan materi ke anak-anak. Ketika saya melontarkan pertanyaan balik, mereka kebingungan. Bingung Masih kenapa bengong. tuh? Karena mungkin nggak fokus gitu kan. Nah, ketika saya selingin dengan hal-hal yang mungkin anggapan orang itu konyol, hal lelucon atau apa gitu, malah mereka bisa cepat masuk. Terus basic Bapak tuh apa sih, atau emang dari dulu bisa kayak tentang kesenian gitu? Bisa, tadi kan udah saya jelaskan saya masuk di UKM, salah satunya divisi teater di waktu itu. Jadi kita banyak hal yang kita pelajari dulu di waktu teater itu. Yang dimana dulu nama UKM-nya adalah UKM Seni Budaya Gong 96 STKP Bima namanya. Waktu workshop, ada istilahnya workshop outdoor. Nah, senior-senior kita atau panitia pada saat itu melepas kita di lapangan. Ada yang perannya menjadi pengemis, pemulung. Nah, Bapak sendiri jadi bencong. Kok bisa? Ya diturunin, dilepas. Jadi mengasah mentalnya lewat situ. Kita turunin tuh di pos 1 misalkan, yang satunya di pos 2 di pasar atau gimana. Nah, kita dipantau oleh panitia. Apakah anak ini mentalnya kuat apa enggak gitu kan. Nah, baru ketika dia udah lolos, berarti lolos masuk ke UKM itu. Nah, gitu dulu. Walaupun masyarakat banyak yang pro dan kontra tentang hal tersebut. Iya. Itu Bapak dulu kuliah di Bima ya? Iya, di Bima. Di UKM itu? Iya, di UKM itu kan unit kegiatan mahasiswa ya. Jadi saya masuk di salah satu organisasi keseniannya di situ. Lanjut ya Pak. Iya, silakan. Bapak kan dulu pernah jadi wali kelas MM2 ya, Multimedia 2. Tuh kesannya gimana? Itu kesannya luar biasa sekali ya. Saya lihat anak-anak MM2 pada saat itu kompak sekali ya. Ketika Bapak suruh untuk mengikuti kegiatan ini mau ya. Yang awalnya mungkin pas saya ajak nggak mau gitu. Seperti halnya kayak jambore, terus latihan-latihan teater dan lain sebagainya. Pada gak mau, tapi tiba-tiba seiring berjalannya waktu mereka tuh mau untuk melakukan kegiatan itu kan, seperti itu. Salah satunya apa tuh Pak, kegiatan yang udah dilakuin? Pernah ikut lengseran, kemarin pernah saya ajarin lengser ya, lengser untuk acara wisuda. Terus yang kedua setelah itu masuk ke Jambore Nasional kalau nggak salah ya, dilatih oleh Kak Hadi ya selaku pembina pramuka. Terus satu lagi terlibat di OSIS. Nah, ini yang harapan Bapak, anak-anak itu bukan cuman datang duduk diam ke sekolah lalu pulang, tapi ada sesuatu hal yang harus dilakukan, yaitu kegiatan ekstrakurikuler untuk membangun atau membentuk karakter anak itu menjadi mental juara dan mental pekerja gitu. Ini Bapak terjun ke dunia guru itu keinginan dari dulu atau gimana? Dulu sempat di kampung tuh selama 1 tahun. Nah, pas saya merantau di sini kan pabrik nih. Nah, setelah itu baru tuh passionnya memang di dunia pendidikan gitu kan. Emang dari dasar Dari dulu basicnya? keinginannya. Cuman awal-awal saya udah nggak tertarik kan pas mau hijrah ke Jakarta, saya nggak kepikiran lagi tuh dunia pendidikan. Sampai tadi yang sempat saya bilang, pesan almarhum ibu, coba deh lamar lagi jadi guru. Dan alhamdulillah ternyata apa yang disampaikan oleh almarhum ibu tercapai juga gitu. Ini Bapak dapat istri orang sini atau? Bukan, orang Bima. Oh, satu Iya, kampung. satu kampung. Ketemu di sini atau Bukan di bareng-bareng sana. merantau? Itu teman satu organisasi UKM. Oh. UKM sendiri di sana ya. Setelah berjalan, karena tahu sendiri kan kalau aturan di UKM itu nggak boleh pacaran satu organisasi gitu. Tapi kita tetap profesional. Nah, setelah lepas dari itu baru kita seriusin untuk jenjang lebih ini lagi gitu. Ada nggak sih Pak hal yang bikin Bapak seneng atau nyaman ngajar di Citra Nusantara? Ada banyak. Yang pertama di sini banyak kegiatannya. Terus disiplin. Baik bukan hanya siswa saja tapi guru juga tuh harus dituntut untuk disiplin. Karena sebuah cerminan kan harus memberikan contoh kepada anak-anak. Iya, Itu yang benar. memang saya baru jumpai di sekolah ini. Di sekolah lain mungkin ada ya, tapi batuk.
Tapi di apa namanya di sini memang luar biasa sekali, baik itu aturan dan lain sebagainya. Istri ngajar juga, Pak? Dulunya sempat, sekarang lagi ngurus anak aja dulu. Oh, fokus Iya, ngurus. fokus. Pak, ada nggak sih hal yang bikin Bapak senang selain ngajar senian gitu di sekolah ini, Sekolah Citra Nusantara? Banyak. Contohnya? Jadi membuat saya senang itu kan istilahnya kita tetap belajar, guru juga pun tetap belajar, berproses ya, bagaimana apa namanya cara guru untuk bisa mendidik anak ini menjadi orang-orang yang sukses ke depannya gitu. Itu tantangan sebenarnya. Nah, itu yang membuat saya termotivasi terus selain di kesenian itu ya. Nah, dengan adanya semacam apa namanya pengajaran-pengajaran setiap masuk kelas, saya selalu selipkan beberapa motivasi agar kedepannya anak-anak ini bisa menjadi orang-orang yang sukses gitu. Amin. Dari sekian banyak pertanyaan nih Pak dari Iya. tadi, ada nggak sih motivasi buat saya atau buat teman-teman yang lain gitu? Ada. Yang pertama, buat generasi muda sekarang itu harus optimis, yakin bahwa kalian tuh bisa gitu. Jangan sampai tergerus dengan lingkungan yang tidak baik, karena itu bisa memecahkan integrasi bangsa atau persatuan ini ya. Apalagi kan Bapak guru sejarah nih. Ya. Nah, gimana caranya adik-adik sekarang itu bisa untuk mempersatukan bangsa ini dan bisa melahirkan beberapa karya agar bisa mengharumkan nama Indonesia, bahkan mengharumkan nama sekolah. Itu yang disiapkan. Maaf ya Pak, itu udah bel masuk, saya masuk dulu. Bapak. Oh iya, saya juga ada jam Ya, nih. duluan ya, Ayo Pak. ya, Dadah. ayo duluan aja lah.